إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Di dalam syariat dari ayat awal sampai akhir intinya menjelaskan dua: mengenal Allah dan cara untuk sampai ke sana, serta balasan apa yang dia akan dapat. Mengenal setan dan cara-cara setan untuk menggoda manusia dan akibat apa yang dia dapat ketika mengikuti setan. Makanya Allah dengan iblis itu enggak pernah bisa disatukan. Apa yang dicintai Allah pasti dibenci oleh iblis, dan apa yang dicintai iblis pasti dibenci oleh Allah. Nah, di dalam proses perjalanan itu butuh petunjuk dan butuh bekal. Dan itu perjalanan dimanapun, termasuk kita pulang kampung, butuh petunjuk untuk melempengi jalan kita supaya sampai pada tujuan, bekal agar kita tidak terlantar. Nah, dua-duanya itu ada di tangan Allah. Makanya Allah mengatakan di dua ayat. Yang pertama, wa im min syai'in illa indana khazainuh. Tidaklah segala sesuatu, perbekalan itu semua ada di tangan saya. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang lainnya, wa anna ila rabbikal muntaha. Pada akhirnya kita akan berlabuh di sisi Allah. Berarti di sini perjalanan menuju Allah bekalnya datang dari Allah, sehingga disinilah mewajibkan kita itu bertauhid. Perjalanan dunia dengan perjalanan akhirat menuju Allah berbeda. Kalau perjalanan di dunia ini bekalnya adalah kaki, tetapi menuju Allah adalah bekalnya hati. Makin kaki itu kuat, makin jarak-jarak yang ditempuh itu makin jauh.
Tapi makin hati itu kuat, cara yang ditempuh menuju Allah itu juga akan lebih jauh. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, pusat seluruh kehancuran manusia itu di dua, menyanyiakan hati sama menyanyiakan waktu. Menyanyiakan hati membuahkan sifat lalai, menyanyiakan waktu akan membuahkan sikap mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah mengumpulkan dua kehancuran ini ada di dalam manusia di dalam surat Al-Kahfi. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya, kemudian mengikuti hawa nafsu, maka pada akhirnya urusannya pasti berantakan. Disinilah hadirin sekalian, seorang itu dituntut untuk mengenali Allah secara hati, bukan secara lisan, yang diawali dengan la ilaha illallah. Kenapa secara hati? Karena lisan ini bisa berubah-ubah. Lisan itu tidak mencerminkan kedalaman. Bahkan orang bisa mengatakan iya di mulut, tapi hatinya tidak. Maka Allah itu tidak cukup dengan lisan kita, tetapi harus tembus di dalam hati berupa keyakinan. Itulah yang dimaksud dengan akidah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mata diciptakan Allah ada fungsinya untuk melihat, tangan untuk bekerja, kaki untuk jalan, dan seluruh anggota tubuh ini diciptakan Allah untuk fungsi tertentu. Fungsi hati apa? Tidak lain dan tidak bukan mengenal Allah. Maka disitulah kita bicara masalah sihat. Tangan sehat ketika bisa menjalankan fungsinya secara normal. Kaki sehat ketika bisa menjalankan fungsinya secara normal. Mata sehat ketika dia menjalankan fungsinya secara normal, yaitu melihat. Hati sehat, hati yang bisa memfungsikan secara normal, yaitu apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah inilah yang dikatakan di dalam bahasa simpelnya tauhid. Kenapa hadirin sekalian? Gerak-gerik hidup manusia ini pada dasarnya bertauhid. Coba bayangkan, kita semua datang dari Allah dan akan berakhir berlabuh di sisi Allah. Kemudian bekalnya semua datang dari Allah. Apa yang ada di sekitar kita ini selain Allah? Enggak ada. Seluruh anggota tubuh kita dari atas sampai bawah datang dari Allah, diciptakan oleh Allah dan milik Allah. Makanya kita hanya bisa bilang ketika kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Pada akhirnya itu semuanya adalah kembali kepada Allah, ketetapan Allah. Dengan demikian hadirin sekalian, siapa yang tauhidnya kuat, la ilaha illallah, maka seluruh ketenangan akan dia dapat. Karena hati ini sudah puncak kesehatannya. Hati ini sudah puncak di dalam kenormalannya. Sangat normal sekali kalau hati itu sudah mengunjam dalam menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah katakan dzaqa ta'mal iman, telah mencicipi manisnya iman. Kenapa? Karena dia sanggup menegaskan, aku telah ridho, Allah menjadi Rabbku, Islam menjadi agamaku, Nabi Muhammad menjadi nabiku. Dan itu diikrarkan pagi sore, ya ikhwan. Makanya dari sinilah yang utama pertama di dalam hidup ini, kita harus mengenal tauhid. Dan ayat Al-Quran dari awal sampai akhir itu tidak terlepas dari tauhid, di mana menjelaskan tentang Allah atau menjelaskan tentang hak-hak Allah
atau menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah, atau menjelaskan tentang konsekuensi daripada la ilaha illallah, yaitu apa? Menjalankan perintah dan larangan Allah. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'atan, iman itu 70 lebih cabang, yang paling tertinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan, karena itu konsekuensi tauhid. Apa itu? Kalau saya yakin saya menyingkirkan penghalang dari jalan ini mendapatkan pahala, siapa yang janjikan? Allah. Akan dimasukkan kemana? Surga. Siapa yang masukkan? Allah. Tauhid. Makanya kita tidak lepas. Sehingga ketika Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah SAW, apa hak Allah atas manusia? Haqqullah ya'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya dia itu beribadah kepada Allah dan mentauhidkan dan tidak mensyirikkan. Sehingga Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah ke Yaman juga disuruh menegaskan apa? Falyakun awwalu ma tad'una ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama utama yang kamu dakwakan adalah syahadat la ilaha illallah. Dengan demikian, kalau kita bicara masalah wajibnya mencari ilmu, ketika Rasulullah katakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'nya, ilmu fardu ain itu terbagi menjadi 3. Ilmu mengenali Allah dan apa-apa yang terkait dengan asma dan sifatnya. Yang kedua, ilmu tentang halal haram. Dan yang ketiganya adalah ilmu kaitannya dengan sifat sikap yang wajib kita amalkan, yaitu mahmudah yang terpuji, wajib kita tinggalkan madmumah yang tercela. Tidak lepas dari itu. Dan kalau kita runut, semuanya kembali kepada Allah. Pak, kenapa kita sholat Jumat hari ini? Kita tinggalkan kantor kita karena Allah yang menyuruh kita. Bagian daripada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Keberhakan itu diantaranya adalah Allah menyuruh saya sholat Jumat. Kenapa kita berumah tangga? Kenapa kita menunaikan hak suami istri? Kenapa kita bayar zakat, puasa dan yang lainnya? Karena Allah. Makanya kalau kita peres, dan sering-seringnya disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, iman itu ada 2. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang lainnya nggak disebutkan. Disebutkan itu jarang-jarang. Kenapa? Seringnya Allah dan Rasulnya menegaskan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, karena inti daripada iman itu 2. Pertama, mengimani Allah. Kemudian setelah itu balasannya akan iman, yaitu akhirat. Kemudian setelah itu dirinci, dari mana kamu tahu itu semuanya? Dari Rasulullah. Dibacakan kitabnya yang menyampaikan malaikat Jibril. Akhirnya menjadi 6. Karena konsekuensi iman kepada Allah adalah mengimani takdirnya. Itu aja. Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam masalah kehidupan ini, utama pertama kita bagaimana mengenal Allah, ma'rifatullah, sehingga hati kita itu sehat. Sehingga Rasulullah mengatakan, man mata wa ya'lam, barang siapa yang meninggal dunia mengetahui annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Bahkan Allah menegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kalau asal usul segala sesuatu itu datang dari Allah. Kemudian wa anna ila rabbika muntaha, kita akan dikembalikan kepada Allah. Di dunia ini berproses, harusnya prosesnya itu juga semuanya berdasarkan ridha Allah dan syariat Allah. Inputnya benar, outputnya benar, prosesnya benar. Dicerminkan di awal hari, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, inputnya, wa rizqan halalan thayyiba, prosesnya, wa amalan mutaqabbala. Dengan demikian tidak ada pilihan lain kecuali
kita itu datang dari Allah, kembali kepada Allah dengan cara kita membawa la ilaha illallah. Makanya ikhwah sekalian, ketika kita masuk dunia dikawal dengan tauhid, diazankan. Ketika masuk dunia pun kita disuruh bersyahadah masuk Islam. Ketika kita lepas dari dunia ini pun kita harus membawa la ilaha illallah. Laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Dan kunci surga pun hanya bisa dibuka dengan la ilaha illallah. Dengan demikian tidak ada satu pilihan, tidak ada satu alternatif kecuali kita harus mengilmui tauhid. Ma'rifatullah, dari mulai mengenali wujudnya Allah, mengenali rububiyahnya Allah, mengenali uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifahnya Allah secara detail. Dan di dalam masalah akidah ini tidak boleh taklid, karena taklid, kata Hasan Ibn Atiyah, di dalam masalah akidah mengenali Allah itu haram. Berdasarkan ijma' kaum muslimin, taklid di dalam masalah akidah itu haram. Kenapa hadirin sekalian? Karena kita itu mengenali Allah ikut-ikutan itu nggak masuk akal. Tuhan saya mah Tuhan kiai saya, udah pokoknya Tuhan dia, Tuhan saya sama. Akhirnya nanti swarga neraka ikut kiai, nggak bisa. Kita harus mengenal minimal rukun iman, jabarannya secara ijmal, rukun Islam jabarannya secara ijmal, dan itu inti daripada isi Al-Quran. Dengan demikian tadi disimpulkan oleh para ulama, Al-Quran adalah kitabut tauhid dari awal sampai akhir. Imam menjelaskan tentang masalah ma'rifatullah atau hak-hak Allah kaitannya dengan al-amru wan nahru, perintah dan larangan. Kemudian setelah itu menjelaskan tentang balasan-balasan orang yang mentauhidkan Allah dengan baik berupa surga, balasan-balasan berupa neraka orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali closing tadi, tujuan Al-Quran diturunkan mengenali Allah, mengenali jalan untuk menuju kepada Allah, dan balasan apa yang dia akan dapat, mengenali iblis dan syaitan, dan tapak-tapak jalan-jalan iblis di dalam menyesatkan kita, dan balasan apa akibat kita mengikuti iblis. Dengan demikian Allah closing di dalam surat Yasin, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hadha siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Masuk akal enggak sekarang? Semua datang dari Allah, langit bumi milik Allah, kita hidup ini pun menggunakan fasilitas Allah, tidak pernah lepas sedetik pun nyawa ini dari rizki Allah. Kemudian kita sembah iblis, afalam takunu ta'qilun, bahasa Jawanya utekmu no endi. Pernah enggak iblis bilang ke manusia, saya menciptakan bulan, matahari, bintang, rizki yang kita sekarang ini makan atau yang kita nikmati, alam semesta ini ada sepojok kecil saja itu milik iblis. Bahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kita duakan Allah di dalam persembahan dengan setan, dengan iblis, dengan tayangan, dengan tempat angker. Kalau pertanyaan kecil gini Pak, orang tua yang melahirkan kita, memberikan makan kita, memberikan minum kita, membesarkan kita, membayari biaya sekolah total sampai kita menjadi mapan, kemudian yang kita perbaiki tetangga kita, orang tua kita telantarkan, masuk akal enggak? Marah enggak kira-kira orang tua kita? Allah pun seperti itu. Makanya selalu Allah ingatkan peribadatan itu dengan ciptaan. Seakan-akan apa? Ibadah ini sebagai bentuk balas jasa sedikit. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Makanya Pak, kita sebetulnya hidup ini adalah keberhutangan, sedang membayar hutang. Makanya agama itu namanya din.
karena membayar hutang budi yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Itu pun sampai mati belum tentu lunas dan tidak akan lunas. Seandainya hutang nikmat mata kita bayari dengan sholat kita semua, nggak akan kebayar. Seandainya sekarang nikmat kuku kita satu yang tumbuh terus, kita bayar dengan puasa Ramadan tiap tahun, nggak kebayar. Meskipun begitu, seorang hamba yang baik terus taat kepada majikannya karena ingin membebaskan diri dengan keberhutangan itu. Ya Allah, meskipun sampai aku mati tidak lunas, tapi secara tulus aku akan bayar. Dan pembayarannya itu berupa ad-tadayyun, beragama yang benar. Makanya agama itu dalam bahasa Arab artinya din, dari kalimat dana yadinu, yaitu keberhutangan. Dan yang paling bagus itu bayar dengan tauhid. Paling cepat itu bayar dengan tauhid. Dan paling kita itu berakselerasi itu dengan tauhid. La ilaha illallah. Makanya man mata wa huwa ya'lam, siapa yang mati tahu bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah. Demikian aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين والتابعين التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.